Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai alat ukur. Ada 3 alat ukur yang akan kita bahas, yaitu alat ukur panjang, alat ukur massa, dan alat ukur waktu. Berkaitan dengan alat ukur panjang, kita akan mempelajari mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Sedangkan untuk alat ukur massa, kita akan mempelajari mengenai neraca. Dan terakhir, tentang alat ukur waktu, kita akan mempelajari tentang stopwatch. Untuk mengukur besaran panjang, kita mengenal 3 alat ukur pengukur panjang, yaitu mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Perbedaan dari ketiga alat ini adalah terletak pada ketelitiannya. Mistar itu memiliki ketelitian 1 mm, yaitu sebesar skala terkecil yang masih bisa dibaca oleh mistar ini. Walaupun demikian, kita masih diizinkan untuk memberikan taksiran sampai setengah dari skala terkecil ini, yaitu setengah milimeter. Untuk jangka sorong, ini memiliki ketelitian sebesar 0,1 mm. Sedangkan untuk mikrometer skrup, dia memiliki ketelitian sampai 0,01 mm. Pertama, marilah kita lihat tentang mistar. Alat ini tentu tidak asing bagi Anda. Umumnya, panjang mistar yang sering dibawa adalah 30 cm atau 1 meter. Yang terpenting saat menggunakan mistar adalah ketika membaca skala mistar, yaitu mata diusahakan tegak lurus terhadap skala yang dibaca. Artinya, ketika membaca diusahakan mata tidak miring seperti ini. Ketika Anda membaca miring, maka sangat mungkin terjadi bias saat pembacaan. Sebagai contoh adalah seperti ini. Ketika Anda baca tegak lurus, nilainya adalah 21,7. Tapi kalau Anda miring di sebelah kanan, maka mungkin membacanya adalah 21,8. Atau kalau Anda membaca miring dari sebelah kiri, mungkin nilainya adalah 21,6. Nah, kesalahan akibat arah baca, inilah yang kemudian kita sebut dengan kesalahan paralaps. Skala terkecil pada mistar itu memiliki jarak 1 mm. Dan ini kita sebut sebagai ketelitian dari mistar. Walaupun kita diizinkan menulis ketelitiannya sampai setengah dari skala terkecil dari mistar. Artinya, ketelitian mistar itu bisa kita tulis sebesar setengah milimeter. Misalkan sebuah batang hitam ini diukur menggunakan mistar, maka hasil pengukurannya dapat kita tuliskan 6,35 cm, sesuai dengan skala yang ditunjukkan oleh mistar. Kemudian, karena ini lebih, maka saya beri taksiran sebesar 0,5 mm. Hasil pengukurannya, saya tuliskan 63, karena ini angka pasti, tambah 0,5, ini merupakan angka taksiran. Sehingga hasil pengukurannya adalah 6,35 cm. Dalam pelaporannya, kita tuliskan sebagai ini. Panjang batang adalah 6,35 plus minus 0,05 cm. 6,35 ini adalah hasil pengukuran yang kita peroleh. Dan 0,05 ini merupakan batas ketelitian dari alat yang kita gunakan. Fungsinya adalah, kalau kita cantumkan seperti ini,
Ini akan memberikan informasi bagi orang lain alat apa yang Anda gunakan ketika sedang mengukur. Contoh seperti ini. Kalau ketelitiannya 0,05, ini pasti alat yang digunakan adalah mistar. Tapi kalau Anda tuliskan hasil pengukurannya 6,35 plus minus 0,01 cm, maka ini memberikan informasi bahwa Anda mengukur menggunakan jangka sorong. Alat ukur panjang yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong memiliki ketelitian yang lebih kecil daripada mistar, yaitu sebesar 0,01 cm atau 0,1 mm. Fungsi jangka sorong itu biasanya kita gunakan untuk mengukur ketebalan benda. Contoh tebal kayu, diameter botol, dan lain sebagainya. Penemu dari jangka sorong ini seorang ahli teknik berkebangsaan Prancis bernama Pierre Vernier. Adapun bagian dari jangka sorong, yang pertama adalah rahang luar. Fungsi rahang luar adalah untuk mengukur bagian luar benda. Yang kedua adalah rahang dalam. Rahang dalam itu digunakan untuk mengukur bagian dalam benda. Contoh misalkan diameter lubang botol atau diameter lubang cincin. Ini biasanya menggunakan rahang dalam. Kemudian yang ketiga, bagian pemeriksaan kedalaman. Kalau Anda ingin memeriksa seberapa dalam tutup pulpen Anda, maka bagian ini yang kita gunakan. Yang harus Anda ketahui adalah bahwa panjang ini dengan panjang ini sama dengan panjang ini. Bagian lain yang sangat penting dalam jangka sorong adalah skalanya. Terdapat dua skala yang harus Anda pahami pada jangka sorong. Pertama, yang kita sebut sebagai skala utama. Skala utama ini mirip dengan skala pada penggaris. Skala kedua yaitu adalah skala nonius. Skala nonius ini berada di rahang geser sebelah sini. Bagaimana penggunaan jangka sorong? Untuk itu, marilah simak video berikut. Untuk menggunakan jangka sorong, misalkan kita ingin mengukur diameter dari sebuah spidol. Maka pertama kita harus geser rahang utama yang bagian ini yang saya beri tanda panah. Ini tinggal geser. Nah, sesudah digeser, Anda kunci bagian sebelah sini. Nah, setelah terkunci boleh dilepas. Ini akan kuat. Selanjutnya bagian belakang ini adalah untuk pengukur diameter dalam. Jadi, caranya sama, tinggal masukkan kemudian ditarik ke arah luar. Kemudian bagian ketiga ini adalah pengukur kedalaman. Jadi Anda tinggal geser ini ke bawah. Maka ini adalah penunjuk pengukur kedalaman. Kemudian kunci seperti biasa. Dalam menggunakan jangka sorong, pertama Anda harus mengkalibrasi. Caranya adalah perhatikan dua garis itu harus sejajar antara angka 0 di skala utama dengan angka 0 yang di bawah di skala nonius. Ini harus sejajar, rata. Ini ciri bahwa alat ini berfungsi dengan baik. Misalkan saya ingin mengukur diameter dari plat besi ini. Saya geser, kemudian saya kunci. Sudah dikunci, kita lepaskan. Nah, untuk membacanya, maka yang harus Anda perhatikan, pertama adalah angka 0 yang ada di skala nonius. Fungsi angka 0 ini adalah sebagai penunjuk dari skala utama.
skala utama itu adalah skala yang atas, yang 90, 100, 110, 120, 130, dan seterusnya. Ini adalah bagian skala utama. Sedangkan yang di bawah 0, 1, 2, 3 sampai 10 bagian bawah ini disebut dengan skala nonius. Pertama, untuk membaca jangka sorong, pertama Anda perhatikan angka 0 ini. Fungsi dari angka 0, dia adalah sebagai penunjuk dari skala utama. Contoh seperti ini. Angka 0-nya dia menunjukkan angka 101, koma. Kenapa koma? Ini artinya tidak pas di 101. Kalau 101 ini yang tengah, ini yang panjang, ini 101, maka si angka 0 ini menunjuk 101 lebih. Untuk mencari berapa lebihnya, maka kita mencari skala yang berimpit antara skala utama dan skala nonius. Nah, setelah kita cari skala yang berimpit, itu adalah pada angka 6. Nah, sehingga hasil penulisannya kita tuliskan 101,6. Karena angka 6 pada skala nonius di bawah ini berimpit dengan skala yang atasnya. Berbeda dengan angka 4 atau angka 5. Angka 4 atau angka 5 ini tidak berimpit dengan atasnya. Atau angka 2. Skala angka 2 dengan skala di atasnya tidak berimpit. Yang paling berimpit adalah angka 6. Nah, sehingga hasil pengukurannya menunjukkan 101,6 mm. Nah, sekarang saya akan mengukur bagian dalam dari lingkaran ini. Caranya kita gunakan pengukur rahang dalam. Kita geser, kemudian sama seperti tadi kita kunci. Selanjutnya kita lihat berapa hasil pengukurannya. Pertama, perhatikan angka 0 di skala nonius sebagai penunjuk skala utama. Kalau kita perhatikan, angka 0 ini menunjuk angka 40. Nah, sehingga saya tulis 40, kemudian, karena ini tepat di angka 40, maka kita tulis komanya koma 0. Contoh lain, misalkan saya ingin mengukur diameter dari benda ini. Maka caranya sama, tinggal kita jepitkan saja. Kemudian kita kunci. Berapa hasil pengukurannya? Maka kita lihat. Yang pertama Anda perhatikan adalah angka 0 di skala utama. Dia sebagai penunjuk. Ini angka 0 ini sebagai penunjuk skala utama. Hasilnya menunjukkan 50, artinya 50 lebih, karena Anda lihat angka 0 nya tidak tepat di angka 50. Kemudian lihat yang berimpit. Nah, dalam hal ini yang berimpit antara skala bawah dan skala atas adalah angka 5. Sehingga hasil pengukurannya dapat kita tulis 50,5 mm. Selanjutnya marilah kita pelajari bagaimana penggunaan dari micrometer screw. Ini adalah alat pengukur panjang dengan ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan dengan jangka sorong. Langkah pertama, Anda geser pengunci bagian ini. Kemudian putar jangka sorong berlawanan arah jarum jam untuk merenggangkan bagian ini. Renggangkan sampai ketebalan
melebihi benda yang akan kita ukur. Misal, saya ingin mengukur ketebalan selongsong peluru ini. Setelah direnggangkan cukup, maka saya putar bagian ini. Setelah bagian penjepit ini hampir sampai, maka putaran struk dilanjutkan dengan pemutar bagian belakang sampai terdengar suara dari bagian ini. Kemudian kunci. Kita lihat yang pertama ada yang disebut dengan skala utama, yaitu skala bagian sebelah sini. Bagian atas dituliskan 0, 5, 10. Artinya diantaranya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di bagian bawah, bagian sini, ini juga ada skala. Skala bagian bawah menunjukkan nilai setengah. Jadi kalau dari atas 0 ke bawah setengah, ke atas 1 ke bawah 1,5, dan seterusnya. Kalau saya gambarkan, kurang lebih seperti ini. Bagian atas, ini bagian yang sebelah sini. Ini skala atas, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yang bawahnya adalah skala setengahan. Jadi kalau dari atas 0 ke bawah setengah. Kemudian ke atas 1 ke bawah 1,5. Ke atas 2, ini 2,5, dan seterusnya. Pembatas bagian sebelah sini, ini berfungsi sebagai penunjuk dari skala utama. Dalam pengukuran ini bisa kita lihat bahwa si pembatas menunjukkan angka 11 mm. Ini 10 dan ini 11. Kemudian bisa Anda lihat bagian sini tidak muncul. Skala setengahnya belum muncul. Nah, sehingga hasil pengukuran bisa saya tuliskan adalah 11,0. Di hasil pengukurannya bisa saya tuliskan 11,0. Kemudian Anda lihat bagian skala nonius di sebelah sini. Cari skala yang berimpit dengan garis ini. Dan kebetulan yang berimpit adalah yang ini, yaitu tepat berada di 26. Sehingga hasil pengukurannya bisa saya tuliskan 11,0 mm ditambah 0,26 atau sama dengan 11,26 mm. Sekarang kita lihat contoh lain. Misalkan saya mengukur benda dan diperoleh hasilnya seperti ini. Setelah saya kunci, marilah kita lihat pembacaannya. Pertama, kita lihat yang sejajar dengan garis ini. Hasil pengukuran ini menunjukkan angka 47. Bisa Anda lihat, ini 45, 46, ini berarti 47. Atau skala noniusnya menunjukkan 0,47 mm.
Sedangkan skala utamanya bisa Anda lihat, yang atas ini menunjukkan 4 mm, kemudian bagian bawahnya sudah terlihat skala setengah, sehingga ini saya tulis 0,5, kemudian ditambah dengan skala non-isi, yaitu 0,47. Ini semuanya dalam milimeter. Sehingga hasil pengukuran benda ini adalah 4,97 mm. Selanjutnya, marilah kita bahas mengenai penggunaan dari neraca Ohaus. Neraca Ohaus ini adalah alat untuk mengukur massa benda. Neraca Ohaus disebut juga dengan neraca 4 lengan. Bisa Anda lihat di gambar bahwa pada neraca Ohaus terdiri dari 4 beban. Pertama, ada beban yang besar ini. Ini beban sampai 200 gram. Yang kedua adalah beban ini. Ini mencapai 100 gram. Kemudian yang ketiga beban ini mencapai 10 gram. Kemudian yang kecil, di sini ada pengatur beban kecil, itu sampai 1 gram. Langkah pertama dalam penggunaan neraca Ohaus adalah Anda harus mengkalibrasi bagian penyeimbang sebelah sini. Bagaimana kalau Anda menemukan bahwa garis ini tidak seimbang? Maka Anda harus mengkalibrasinya. Oke, bisa Anda lihat pada neraca Ohaus ini, neraca Ohaus ini belum begitu seimbang karena garis ini ada di atas, sedangkan angka 0 ini masih di bawah. Nah, untuk menyeimbangkannya Anda harus melakukan kalibrasi. Adapun cara mengkalibrasinya, Anda lihat bagian pemutar di sebelah sini. Putarkan sampai garis di sebelah sini seimbang. Ini saya coba putar. Kemudian kalau sudah dirasa seimbang, maka ini baru bisa digunakan. Inilah langkah pertama dalam penggunaan neraca Ohaus, yaitu Anda harus melakukan kalibrasi. Selanjutnya saya ingin menimbang massa dari batu baterai ini. Langkah pertama adalah geser bagian yang besar ini. Dorong. Kalau masih belum ke bawah, maka Anda masih boleh mendorongnya. Nah, jika ini kelebihan, maka tarik lagi ke belakang. Seperti ini. Kemudian, ini beban kedua juga sama, Anda dorong. Dorong sampai berlebih. Nah, kalau sudah berlebih, tarik lagi ke belakang. Begitu juga beban ketiga. Kemudian terakhir, ini beban yang kecil, beban keempat. Geser sampai penunjuk keseimbangan sejajar. Andaikan ini sudah sejajar, maka Anda bisa lihat langsung hasilnya. Pertama, lihat beban yang besar. Beban yang besar menunjukkan nilai 100 gram. Kemudian beban kedua menunjukkan nilai 80 gram. Beban ketiga menunjukkan nilai 4 gram. Dan beban yang kecil ini menunjukkan nilai 0,65 gram. Sehingga beban totalnya adalah 100 gram ditambah 80 gram ditambah 4 gram ditambah 0,65 gram, atau totalnya adalah 184,65 gram.
Terakhir, marilah kita lihat bagaimana penggunaan stopwatch. Ini adalah bentuk stopwatch. Stopwatch ini biasa digunakan untuk mengukur waktu. Pada stopwatch terdapat dua skala. Pertama, ada skala yang besar ini. Skala ini menunjukkan waktu 1 detik. Kemudian yang kedua adalah skala yang di dalam ini. Ini menunjukkan menit. Pertama harus Anda lihat bahwa ini angka 60 ini, kalau stopwatch mulai di sini berarti kita mulainya dari 0. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Kembali di sana, satu putaran berarti 60 detik atau 1 menit. Nah, pada bagian skala kecil ini, Anda bisa lihat, setiap satu garis ini menunjukkan angka 1 menit. Sehingga satu putaran semuanya itu adalah 30 menit. Sekarang kita akan coba gunakan stopwatch ini. Tolong perhatikan. Ini mulai. Ini 5 detik. 10 detik. 15 detik. Dan Anda boleh perhatikan bagian skala ini. Perhatikan ketika tepat 1 menit atau berada di 60 detik. Ini sebetulnya kurang. Anda bisa lihat ini tidak tepat. Maka skala kecil ini menunjukkan 1 garis. Oke, ini adalah salah satu contoh soal yang pernah keluar di ujian nasional. Pada perlombaan lari di sekolah, waktu tempuh Andi tercatat paling cepat seperti yang ditunjukkan oleh gambar stopwatch. Waktu tempuh Andi dalam perlombaan tersebut adalah, ini pilihannya semuanya dalam detik. Bagian skala ini menunjukkan angka 5 menit. Sedangkan bagian ini menunjukkan angka 48 skon. Sehingga kalau ditanya di dalam detik, berarti 5 menit itu sama dengan 5 dikalikan 60 skon. Atau sama dengan 300 skon. Ditambah, angka yang ditunjukkan adalah 48 detik. Sehingga kalau kita jumlahkan, ini adalah 348 skon.